Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pengaruh dosis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman ciasin. Saya Linjo Tegalinggi. Saya Susilawati. Saya Dina Syakira. Saya Firmansyah. Saya Kurnia Ali Akbar. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian bagaimana penanaman tanaman ciasin sesuai dosis pupuk organik. Langkah pertama, kami menyiapkan bahan seperti 2 botol bekas aqua, pupuk organik, dan bibit tanaman ciasin. Langkah yang kedua, kami menyiapkan 2 botol aqua bekas, dan langkah yang ketiga, kami memotong 2 botol bekas tersebut menjadi 2 bagian, kemudian melubangi di bagian bawahnya agar air tidak menumpuk di dalam tanah. Lalu yang keempat, kami memberikan pupuk organik sesuai dosis. Untuk percobaan pertama, kami memberikan 4 sendok makan dosis pupuk organik, dan percobaan yang kedua, kami memberikan 3 sendok makan dosis pupuk organik. Setelah itu, kami menyiramnya secukupnya agar percepatan pada pertumbuhan tanaman ciasin. Garis singkat pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel. Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu yang pertama, faktor internal yang terdiri dari gen dan hormon. Yang kedua, faktor eksternal yang terdiri dari cahaya, suhu, air, kelembapan, nutrisi, dan aktivitas. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ciasin yaitu cahaya, dosis, pupuk, suhu, dan air. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah. Bagi pertumbuhan tanaman, jumlah dosis pupuk sangat mempengaruhi. Jika dosis pupuk lebih banyak, maka pertumbuhan tanaman akan lebih cepat. Yang selanjutnya, namun jika dosis pupuk lebih sedikit, maka pertumbuhan sangat lambat pada tanaman. Pengaruh tersebut disebabkan karena pada pupuk organik mengandung kadar unsur hara sangat rendah, sehingga memerlukan dosis yang sangat tinggi. Komposisi pupuk organik yang kami gunakan yaitu yang pertama, kompos daun-daunan 30%, yang kedua, kompos kambing dan tanah halus 15%, yang ketiga, penyubur bakar 20%. Ciasim atau sawi hijau mengandung berbagai khasiat bagi kesehatan. Kandungan yang terdapat pada ciasim atau sawi hijau adalah protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Manfaat ciasim atau sawi hijau sangat baik untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk, penyembuh sakit kepala, bahan pembersih darah, memperbaiki fungsi ginjal, serta memperbaiki dan memperlancar peredaran darah. Langkah-langkah proses penanaman tanaman ciasim sesuai dosis pupuk organik. Langkah pertama, kami menyiapkan bahan seperti 2 botol bekas aqua, bibit tanaman ciasim, dan pupuk organik. Langkah kedua, kami menyiapkan 2 botol bekas aqua, dan langkah ketiga, kami memotong botol tersebut menjadi 2 bagian, kemudian melubangi bagian bawah agar air tidak berlebihan di dalam tanah. Dan yang keempat, kami memberikan pupuk sesuai dosisnya. Pada percobaan pertama, kami memberikan 4 sendok makan dosis pupuk organik, dan pada percobaan kedua, kami memberikan 3 sendok makan pupuk organik, dan yang terakhir, kami memberikan air secukupnya agar pertumbuhan tanaman ciasin tersebut dipercepat. Untuk memberikan cahaya matahari, kami biasanya pada pagi hari yaitu jam 6 sampai jam 7, sedangkan pada sore hari kami memberikan pada pukul 3 sampai jam 4 sore. Untuk selanjutnya ada tabel data eksperimen di mana tanaman ciasin dengan dosis pupuk 4 sendok di hari pertama belum
mengalami pertumbuhan, di hari kedua juga belum mengalami pertumbuhan, di hari ketiga sudah mengalami pertumbuhan dengan tinggi 2 cm, dan di hari keempat sudah mengalami pertumbuhan mencapai 3 cm. Selanjutnya, tanaman cesim dengan dosis pupuk 3 sendok di hari pertama belum mengalami pertumbuhan, di hari kedua juga belum mengalami pertumbuhan, di hari ketiga juga belum mengalami pertumbuhan, dan di hari keempat baru mengalami pertumbuhan dengan tinggi mencapai 2 cm. Untuk selanjutnya, ada analisis data. Dari gambar pertama, cesim dengan dosis pupuk 3 sendok memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dengan tinggi 2 cm di hari keempat. Hal ini dikarenakan pupuk organik memiliki dosis unsur hara yang lebih rendah. Dengan unsur hara yang lebih rendah, maka tidak dapat memaksimalkan pertumbuhan dari tanaman cesim tersebut. Untuk selanjutnya, ada gambar 2. Cesim dengan dosis pupuk 4 sendok memiliki pertumbuhan dengan tinggi 2 cm di hari ketiga. Hal ini dikarenakan dosis pupuk organik memiliki unsur hara yang rendah. Untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman cesim, diperlukan dosis pupuk yang lebih banyak agar tanaman cesim tersebut cepat tumbuh. Kesimpulan, dosis pupuk dan air mempengaruhi pada tingkat pertumbuhan tanaman cesim karena pada pupuk organik memiliki unsur hara yang cukup rendah. Jika pertumbuhan cesim ini cepat, maka dosis pupuk tersebut harus banyak. Dosis pupuk yang diperlukan oleh tanaman cesim yang paling tepat adalah 4 sendok. Waktu penanaman tepat pada pagi hari yaitu pada jam 7 sampai jam 8 pagi, dan pada sore hari pada jam 3 sampai jam 4 sore. Dan untuk keidealan dosis tergantung si penanam, namun harus dosis yang cukup banyak. Hal ini membuktikan bahwa faktor eksternal pertumbuhan sangat diperlukan, yaitu cahaya, suhu, air, kelembapan, dan kandungan dalam dosis pupuk organik sangat mempengaruhi untuk kesuburan tanah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.